Halo semuanya, saya S. Giawa, mengasuh bidang studi pendidikan, agama, Kristen, dan budi pekerti. Dan di dalam video ini saya menyajikan pembelajaran khusus mata pelajaran pendidikan, agama, Kristen, dan budi pekerti, dan lebih khusus lagi kepada anak kami yang kelas 12. Adapun sumber pembelajaran atau bahan pembelajaran yang kita gunakan untuk pelajaran agama Kristen, yang pertama, Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan yang baru, dan yang kedua, buku pendidikan agama Kristen Protestan kurikulum 2013. Baik, sebelum kita langsung belajar dalam video ini tentang materi pendidikan agama Kristen Protestan, pesan saya kepada semua anak-anak kami kelas 12, silakan pelajari materi yang ada di dalam video ini dengan baik. Salinlah materi-materi ke dalam buku catatan Anda, dan lebih-lebih tugas yang ada di dalamnya. Kerjakanlah semua soal-soal yang ada di dalamnya di dalam buku catatan Anda. Pesan terakhir, bantulah teman-teman yang membutuhkan, lebih-lebih mereka yang tidak punya HP Android. Selamat belajar. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Melalui pembelajaran agama Kristen Protestan kelas 12, Anda diharapkan mampu menjelaskan gereja sebagai lembaga sosial dan sebagai persekutuan orang percaya, mampu menganalisis peran agama dalam masyarakat, mampu mengkritisi nilai-nilai demokrasi dan hak ajasi manusia dalam kehidupan, mampu memberitakan kabar Injil dan menjadi pembawa damai. Perlu saya kasih tahukan kepada Anda semua bahwa sumber belajar kita di buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kurikulum 2013 seperti yang ada di gambar ini, dan Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru. Baik, kita akan langsung saja masuk pada materinya. Pembelajaran 1. Pengertian dan peran gereja sebagai lembaga dan persekutuan. A. Pengertian gereja. Asal-usul kata gereja berasal dari Portugis dengan istilah igreja, artinya kawanan domba yang dikumpulkan oleh gembala. Kata igreja merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Yunani, kriake, sebutan bagi orang-orang yang menjadi milik Tuhan, atau kata kriake itu sendiri punya arti milik. Artinya mereka yang percaya dalam iman yang sungguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bacalah ayat-ayat Alkitab berikut. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, 1 Korintus pasal 12, dan Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Tugas 1. Tuliskanlah latar belakang terbentuknya gereja berdasarkan pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 2. 2. Tuliskanlah gambaran persekutuan orang percaya atau gereja sebagai tubuh Kristus menurut Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 12. B. Gereja sebagai lembaga dan sebagai persekutuan. Gereja dibedakan dari dua sudut pandang. Pertama, gereja yang nampak. Gereja yang nampak ini dalam artian gedung gereja
di mana Anda dan saya dan umat Kristiani setiap hari Minggu beribadah di rumah Tuhan yang disebut dengan gereja yang nampak. 2. Gereja yang tidak nampak dalam arti tubuh Kristus. Gereja sebagai lembaga memiliki struktur organisasi atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang tidak sama fungsinya dengan lembaga-lembaga duniawi. Sebab persekutuan itu bukan atas kuasa duniawi, melainkan dari Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Corak gereja dapat berbeda-beda, namun sama-sama melaksanakan tugas panggilan yang sama, yaitu 1. Marturia atau bersaksi, 2. Diakonia atau melayani, 3. Koinonia atau bersekutu. Setiap nama denominasi gereja memiliki perbedaan struktur atau tatanan pelayanan. Setiap denominasi memiliki struktur tersendiri sesuai dengan kebutuhan gereja yang bersangkutan. Perlu diketahui, denominasi gereja berbeda-beda, tapi kita memiliki kesamaan, satu dalam Tuhan, satu iman dan pengharapan. Sekalipun corak gereja berbeda-beda, namun gereja yang berbeda itu dipertemukan oleh gerakan oikumene. Kata oikumene berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang berarti rumah atau tempat atau dunia, dan menein, yang berarti tinggal atau mendiami. Singkatnya, oikumene artinya dunia yang didiami atau dunia beradab. Dalam Perjanjian Baru, kata oikumene mengandung arti wilayah di mana gereja ada memberitakan Injil Kerajaan, yakni Injil tentang Yesus Kristus. Kata oikumene telah digunakan untuk menyatakan tugas pekabaran Injil yang mencakup seluruh dunia. Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh oikumene atau seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Bacalah Matius 24 ayat 14. Dalam konteks pemahaman gereja masa kini, pikiran dan tindakan oikumenis adalah senantiasa merealisasikan persekutuan orang-orang Kristen yang mengakui dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Tugas. Tuliskanlah nama denominasi gereja-gereja yang ada di sekitar Anda. Tuliskanlah bagan struktur kepengurusan organisasi gereja Anda sebagai lembaga yang membina persekutuan warga jemaat dan fungsi dari masing-masing item kepengurusannya. Tuliskanlah gambaran persekutuan orang percaya atau gereja sebagai tubuh Kristus menurut Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Pembelajaran kedua. Partisipasi gereja dalam masyarakat. Bukankah Anda telah memahami arti gereja? Tentu iya kan? Pernahkah Anda secara pribadi berpartisipasi menolong teman Anda yang membutuhkan pertolongan? Saya yakin anak-anak Tuhan sebagai remaja Kristen pasti sudah pernah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Perhatikanlah dan cermatilah gambar-gambar berikut. Di gambar ini ada sekumpulan orang yang sedang menggotong orang yang sakit. Di gambar yang ini, seseorang orang tua yang membantu anak-anak sekolah untuk menyeberangi lalu lintas. Dan gambar yang satu ini lagi, sekelompok masyarakat yang sedang melaksanakan
kerja bakti, membersihkan lingkungan. Tentu tujuannya untuk menghindari dari berbagai penyakit dan kecemaran lingkungan. Di gambar yang terakhir ini, adanya orang-orang yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah Anda mengamati gambar-gambar ini, bacalah ayat-ayat Alkitab berikut. Mazmur pasal 73 ayat 4, Titus pasal 1 ayat 13, Matius pasal 25 ayat 36, dan Matius pasal 25 ayat 43. Saya yakin, melalui gambar di atas, Anda pasti memiliki sebuah gambaran tentang partisipasi gereja di masyarakat. Tugas pelayanan gereja terhadap masyarakat. Gereja sebagai persekutuan memiliki perangkat atau perlengkapan sehingga tugas pewartaan firman itu berjalan dengan mekanisme dan sistem yang ada. Ada yang rasul, nabi, pengajar, pelaksana mujizat, atau menyembuhkan. Bacalah 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Masing-masing bekerja sebagai pelayan umat Kristen dan sebagai hamba Tuhan yang memiliki tugas yang berbeda-beda namun satu tujuan. Tugas 1. Tuliskan serta jelaskan tugas panggilan gereja bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan Amsal 1 ayat 7. Yang paling ditekankan di sini adalah pengertian takut akan Tuhan dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. 2. Tuliskanlah apa yang harus dilakukan gereja atau orang-orang Kristen agar mampu menjadi pelopor pembaharuan dan kemajuan. 3. Tuliskanlah contoh pembaharuan dan kemajuan yang dipelopori gereja, khususnya di Indonesia, yang Anda ketahui. Pembelajaran ketiga. Peran gereja sebagai institusi sosial dan persekutuan dalam kehidupan masyarakat. Peran gereja sebagai institusi. Apa itu institusi? Institusi sosial merupakan suatu organisasi yang ada dan pendiriannya atas dasar tujuan yang nantinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Dilihat dari definisi sebuah institusi sosial, maka gereja juga bisa dimasukkan dalam konsep institusi sosial atau merupakan sebuah lembaga. Gereja dibangun dan dibentuk berdasarkan visi dan misi yang jelas dan terarah. Berdasarkan hukum dan kasih dalam Alkitab, memiliki aturan dan sejarah yang mendasari arah dan langkah gereja. Penting untuk Anda pahami bahwa gereja yang dimaksud dalam pelajaran 3 ini adalah jemaat Tuhan yang bersekutu bersama, saling mengasihi, dan tergabung dalam satu denominasi, serta memiliki aturan dan struktur yang sama. Bahwa gereja sebagai salah satu institusi dan lembaga, organisasi yang bersekutu di dalam Tuhan, berada dan hidup sebagai masyarakat, serta turut berperan untuk mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan sosial. Bahwa gereja turut memikirkan gerakan perkembangan zaman yang semakin modern dan berperan mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik, berdampak positif untuk hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Peran gereja turut serta dalam pembaharuan atau gerakan reformasi yang mendasar sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Referensi, silakan bacalah kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 22 sampai 23 tentang gerakan reformasi Raja Yosua untuk pembaharuan agar kembali kepada hukum Taurat,
kepada ajaran kebenaran, di mana warganya telah menyembah berhala-berhala. Baca 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4. Raja Yosua mengemukakan supaya warganya bertobat dari kehidupan yang sesat dan kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bagian ini merupakan gambaran reformasi atau terobosan berupa pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosua. Sekilas tentang gerakan reformasi gereja. Sejak peristiwa hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, baca Kisah Para Rasul pasal 2, gereja mulai tersebar di penjuru dunia dan memiliki aturan yang berbeda-beda. Berdasarkan sejarah bapak-bapak gereja, muncul berbagai pandangan dan pemahaman yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Penyimpangan dimaksud baik tentang tata pelaksanaan ritual ibadah dalam persekutuan dan terlebih-lebih mengenai doktrin atau ajaran tentang jalan keselamatan di dalam Kristus. Tugas 1. Cari tahulah kepada pendeta di gereja Anda atau kepada keluarga Anda yang Anda yakini mampu membantu Anda, atau kepada siapa saja yang Anda yakini mampu memahami apa yang menjadi pertanyaan di bawahnya ini. Atau carilah di Google dengan menggunakan HP Android. Pertanyaannya, apakah kontribusi tokoh bernama Martin Luther dan Johannes Calvin terhadap reformasi gereja? Jelaskanlah pandangan kedua tokoh dimaksud tentang keselamatan. 2. Di zaman teknologi modern, telah banyak kemajuan jemaat di dalam mengikuti ibadah. Dari kemajuan-kemajuan itu, ada yang berbaur positif dan ada juga yang berbaur negatif. Tuliskanlah hal-hal yang perlu direformasikan di dalam diri anggota jemaat di dalam melaksanakan ibadah atau dalam beribadah. Pembelajaran keempat. Peran gereja sebagai persekutuan orang percaya di tengah-tengah tantangan masa kini. Dasar atau sebagai pemandangan kepada Anda dalam mempelajari bagian ini, perlu anak-anak kami pahami bahwasanya hidup orang Kristen adalah hidup di dalam kasih yang daripada Yesus Kristus. Untuk itu, melalui gereja, kasih Allah harus diwujudkan dan dikenal serta dialami umat manusia di segala bangsa dan zaman. Self-critics, yang berarti peran gereja dalam masyarakat. Kasih Allah harus diwartakan, diwujudkan dengan berbagai bentuk pelayanan di dunia ini, tanpa membedakan ras dan suku bangsa. Sebagai gereja, harus menunjukkan diri bahwa jati dirinya bukanlah dari dunia, tetapi Dia ada di dunia serta hadir di berbagai situasi kehidupan masyarakat yang penuh tantangan dari dalam, dari luar dirinya. Gereja yang dimaksud di sini adalah gereja yang dikepalai oleh Kristus, dan tubuh daripada Kristus adalah umatnya atau jemaatnya, termasuk Anda dan anak-anak kami semuanya. Jika gereja melayani, maka anggotanya dilayani sebagaimana Yesus datang ke dunia, bukan untuk dilayani sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 45. Gereja sebagai tubuh Kristus dan umat Kristen adalah pengikut Yesus Kristus yang merupakan tubuh gereja
baik yang berprofesi evangelis, pendeta, gembala sidang, dokter, petani, peternak, pedagang, guru, dan sebagainya, bersama-sama terpanggil untuk memperkuat peran-perannya sesuai profesi sebagai buah iman Kristen dengan melaksanakan mandat dari Tuhan untuk saling melayani satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Apa itu tantangan masa kini? Tantangan gereja di tengah-tengah perkembangan zaman sangat banyak dan bervariasi, baik di bidang politik, teknologi, ekonomi, dan lebih-lebih tantangan-tantangan yang sedang menggoncang dunia saat ini, yaitu bencana nasional yang biasa disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Sebagai warga gereja miliknya Tuhan Yesus, silakan baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9, merupakan pribadi utuh terpilih sebagai imamat yang rajani, untuk tidak hanya memikirkan harta duniawi dengan segala kemewahannya. Tetaplah menyikapi kerendahan hati dan terus mencari kehendak Allah, walaupun sedang berada di tengah-tengah dunia nyata yang semakin sulit ini. Silakan baca dan renungkan Matius pasal 6 ayat 33. Tugas. Bacalah ayat-ayat Alkitab berikut dan berikanlah satu paragraf gagasan Anda berdasarkan setiap tema yang ditetapkan melalui perenungan Anda. 1. Kasih berarti penghargaan. Bacakan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. 2. Kasih perlu diwujudkan dalam perbuatan konkret. Sedangkan baca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 dan Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kasih berarti kepekaan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kasih berarti sejati atau agape. Tuliskanlah pendapat Anda. Untuk yang terakhir ini, kembangkanlah kasih agape itu sehingga disebut sejati. Saya Esgiawa mengucapkan selamat belajar, selamat melengkapi catatan, selamat menggali pembelajaran. Saya Esgiawa mengucapkan selamat belajar, selamat melengkapi catatan, selamat menggali pembelajaran, dan selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan, tekunlah dalam doa. Tetap semangat. Titip salam buat orang tua Anda di rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.